Assalamualaikum Ibu Rizky. Waalaikumsalam Bu Santi. Malam ini Ibu Rizky akan jadi coach ya. Ya, kira-kira sudah siap Ibu Rizky? Insya Allah siap Bu. Saya hari ini Insya Allah akan meng-coaching Ibu Santiawati Bu. Oh iya. Saya di sini berperan sebagai pengamat ya Bu. Akan mengamati dan nanti akan melakukan observasi pada saat Ibu melakukan coach, dan saya juga akan mencatat hal-hal yang penting juga sebagai umpan balik nantinya kepada Ibu Rizky. Nah, untuk itu saya mau bertanya dulu Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu Rizky kembangkan pada malam hari ini? Sebenarnya yang saya ingin kembangkan yaitu ketiga kompetensi Bu, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Namun mungkin paling susah yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sih Bu. Jadi kompetensi mana yang paling spesifik sekali yang ingin Ibu observasi pada malam hari ini? Mengajukan pertanyaan berbobot mungkin Bu. Indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan ini apa yang Ibu harapkan? Indikator ketercapaiannya saya berharap setelah coaching ini rekan sejawat saya bisa mendapatkan solusi atas permasalahan mereka. Ya, semoga bisa tercapai ya Bu. Saya pantau terus Ibu. Mudah-mudahan Ibu malam ini semangat bisa untuk melakukan coaching dengan baik dan indikator ketercapaiannya pun dapat tercapai. Baik Bu, silahkan saya serahkan kepada Ibu Rizky untuk melakukan coaching terhadap rekan sejawatnya. Saya akan mengamati dan mematikan mic terlebih dahulu, dan saya ingatkan sekali lagi bahwa proses ini direkam ya Bu. Iya Bu. Terima kasih. Silahkan Ibu Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sintia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rizky. Bagaimana Bu kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, sehat saya. Bagaimana Bu Rizky? Alhamdulillah baik juga Bu. Pada pertemuan hari ini, kira-kira rencana pertemuan kita hari ini apa ya Bu ya? Ya nih, saya ingin berkonsultasi atau ingin sekali berbagi dengan Bu Rizky atas permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan kita hari ini apa Bu? Saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi Bu. Kalau boleh tahu masalah apa Bu yang Ibu hadapi sekarang Bu? Boleh dijelaskan Bu? Bu ya, saya kan mengajar di kelas 6 Bu. Sebentar lagi anak-anak kan sudah melewati fase ulangan tengah semester. Kemudian pastinya nanti akan ada ulangan semester. Harapan saya itu belajar mereka itu tidak kendor gitu. Mereka bisa berserius dalam menyimak pembelajaran karena kan sudah di tahap akhir tuh ya di kelas 6. Tapi ternyata yang saya temukan anak-anak ini belajarnya itu tidak serius Bu. Mereka itu lebih banyak bermain. Kemudian ketika pembelajaran di dalam kelas berlangsung, mereka ada sebagian besar dari mereka itu sibuk dengan aktivitas yang menurut saya tidak harus dilakukan begitu di dalam kelas. Nah kemudian lagi ada teman-temannya yang merasa terganggu karena ada sebagian besar teman-teman ini berulah gitu, ribut di dalam kelas. Nah, pada saat saya minta untuk berdiskusi, hanya sebagian kecil yang mau berdiskusi kooperatif saat pembelajaran. Sisanya mereka
sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Ada beberapa siswa yang tidak mengikuti sesi diskusi bersama temannya. Nah, ini menimbulkan temannya yang lain yang merasa bahwa ini tugas bersama tidak diselesaikan. Kemudian proyek kelompok itu tidak selesai. Memang tidak semua siswa. Dari siswa saya 30 siswa yang saya lihat seriusannya dalam belajar menurun itu ada 8 orang lah seperti itu. Walaupun jumlahnya masih tidak terlalu signifikan, tapi menurut saya cukup mengganggu gitu di dalam kelas ulah mereka ini. Seperti itu Bu yang saya hadapi akhir ini. Wah, ramai banget Bu ya di kelas berarti. Lumayan tinggi. Tadi kan ada 8 orang ya Bu ya yang menurut Ibu kurang aktif ya. Tinggi. Kalau menurut Ibu kira-kira strategi apa yang dapat Ibu pakai untuk menjadikan seluruh siswa itu aktif Bu? Saya tentunya harus beragam strategi ya dalam melakukan pendekatan pembelajaran. Saya tertarik untuk melaksanakan pembelajaran inquiry mengenal lingkungan sekitar. Karena saya merasa bahwa akhir-akhir ini memang saya banyak melakukan kegiatan monoton hanya di dalam kelas. Mungkin anak-anak jenuh ketika selalu belajar di dalam kelas. Suasana kelas itu saya terlalu menuntut mereka untuk serius dalam belajar. Terkadang saya jadinya juga merefleksi pembelajaran saya, apakah pembelajaran saya ini monoton, media pembelajaran saya itu saja tidak variatif, atau ketika saya mengajar apa yang saya sampaikan ini anak belum memahami, saya sudah berpindah ke materi yang lain. Akhirnya mereka tidak begitu antusias memperhatikan. Atau bisa juga saya terlalu banyak membebani mereka dengan tugas-tugas gitu. Sehingga pada sebagian anak itu tidak masalah, namun di anak yang lain mungkin menjadi masalah. Mungkin saya akan lebih bervariatif dalam melakukan strategi pembelajaran terhadap kelas saya. Pernahkah Ibu bertanya kepada murid-murid Ibu, misalkan bagaimana mereka pembelajaran yang mereka inginkan? Saya secara langsung belum pernah melakukannya, Bu. Saya untuk yang saat ini ya, dalam waktu dekat ini memang saya akhir-akhir ini saya belum melakukan itu. Saya belum melakukan komunikasi ke murid saya menanyakan apa yang mereka inginkan dari suasana kelas kita, belajar kita maunya seperti apa. Belum sih Bu, belum saya lakukan. Bu, mungkin itu bisa Pian lakukan nantinya Bu. Kemudian jika strategi inquiry ini tidak mencapai keberhasilan, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan setelah ini Bu? Dari yang saya amati dari ke-8 siswa saya ini, ya mereka itu kan siswa yang aktif. Mungkin dengan melakukan pembelajaran berbasis proyek yang menyenangkan buat mereka, salah satunya mungkin saya dapat menggunakan aplikasi contohnya Wordwall untuk pembelajaran. Saya sih kemarin sempat melihat itu di YouTube tayangan itu, bagaimana Wordwall itu membantu guru untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan buat siswa, jadi tidak monoton gitu. Nah, mungkin menurut saya mereka ini siswa yang aktif. Ketika saya alihkan pembelajaran berbasis teknologi dengan menyelesaikan satu produk kelompok bersama, mungkin mereka lebih aktif, lebih bisa. Karena kenapa mereka terlihat tidak aktif saat diskusi?
Karena hanya diskusi monoton seperti biasanya, gitu, diskusi memecahkan masalah, kemudian presentasi, hanya apa ya, yang seperti diskusi kebanyakan gitu. Mungkin kalau diskusinya itu melibatkan teknologi untuk dalam pendidikan saya, mungkin lebih menarik untuk siswa. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, Bu Rizky. Ini Bu, bagus sekali Bu. Strategi setelah jika inquiry tidak berhasil, maka Ibu akan melakukan strategi tadi Bu. Kira-kira Bu, ukuran keberhasilan rencana Ibu ini bagaimana sih Bu? Ibu maunya bagaimana? Menurut saya dari apa yang saya alami saat ini ya, yang menjadi keberhasilan saya itu ketika siswa saya ini, walaupun mereka itu santai dalam belajar, tapi fokus terhadap pembelajaran gitu. Jadi mereka dapat menyelesaikan tugas yang didapatnya. Kemudian mereka juga lebih bertanggung jawab ketika ada di dalam kelas dalam menyelesaikan tugasnya. Tugas kan tidak hanya tugas individu, tapi juga ada tugas kelompok. Nah, jadi mungkin salah satu tolak ukur keberhasilan itu ketika mereka mampu berkolaborasi, kemudian yang tadinya malas itu lebih kooperatif terhadap temannya, kemudian juga mereka tidak begitu yang kebiasaan yang saat ini saya alami kurang nyaman di mata saya itu tidak nampak pada saat proses pembelajaran. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Kira-kira Bu, setelah coaching ini berakhir, kira-kira apa komitmen yang Ibu laksanakan nantinya setelah coaching ini selesai Bu? Saya ingin menindaklanjuti ini, kemudian mengkonsultasikannya. Pertama saya menyelesaikan di dalam kelas saya bersama siswa dulu, berkomunikasi dengan siswa. Setelah itu hasil komunikasi kami, hasil kesepakatan kelas kami, itu saya akan konsultasikan ke kepala sekolah, dan saya tentunya meminta masukan dan arahan dari beliau. Kemudian lagi keterlibatan guru-guru yang lain itu juga saya harapkan dalam bentuk tindak lanjut daripada yang sudah saya rencanakan tadi. Mudah-mudahan rekan-rekan guru yang lain dan kepala sekolah serta siswa saya, anak murid saya ini bisa kami bisa berkolaborasi lah, bekerja sama dengan baik, sehingga apa yang saya rasakan hari ini, yang saya coachingkan dengan Bu Rizky ini ada solusi yang telah saya sampaikan itu bisa saya terapkan dan saya aplikasikan. Saya harapkan mungkin itu. Apakah ada masalah lagi Bu, ataukah misalkan kurang solusi, atau misalkan solusinya sudah terjawab Bu? Alhamdulillah ya, saya pikir atas permasalahan saya tadi udah ada titik terangnya gitu, udah ada solusi yang saya temukan. Tanpa saya sadar ternyata saya sudah menemukan sendiri jawaban atas permasalahan yang saya hadapi melalui kegiatan coaching ini. Saya berterima kasih sekali kepada Bu Rizky udah meluangkan waktu untuk saya. Alhamdulillah Bu, setelah selesai coaching kita hari ini, semoga Ibu bisa berkomitmen, bisa terus membantu anak-anak untuk mengerjakan pembelajaran yang menarik bagi siswa. Saya berharap Ibu tetap terus semangat. Nggih Bu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Bu Rizky. Assalamualaikum. Baik, Ibu Rizky Nurhasanah tadi sudah melakukan coaching. Saya juga mengamati, luar biasa sekali Ibu malam ini. Ada beberapa catatan yang saya tangkap tadi, apalagi mengenai alur tirtanya ya Bu. Alhamdulillah dari alur tirta tujuan, identifikasi, terus rencana aksinya,
sampai tanggung jawabnya ada semua Ibu, dan itu sudah berurutan kalau saya perhatikan tadi dari rentetan awal sampai akhir, sampai komitmen ya tadi yang terakhir ya. Luar biasa Ibu Kiki. Mungkin untuk memberikan pertanyaan yang berbobot tadi sudah cukup baik menurut saya, tapi alangkah lebih baiknya kita latih dengan permasalahan-permasalahan yang lain. Bisa Ibu Rizky dengan rekan sejawat Ibu Rizky di sekolah nantinya kita coba sehari-hari itu akan memaksimalkan Ibu Rizky dalam menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan sesuai dengan alur ceritanya. Tadi sudah cukup bagus Ibu Rizky. Mungkin nanti kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Rizky kembangkan untuk teknik coachingnya? Mungkin teknik yang saya ingin kembangkan yaitu mungkin kehadiran penuh. Jadi saya ingin saya benar-benar merasakan kalau yang dalam situasi itu saya. Jadi saya benar-benar ingin memahami apa sih rekan sejawat saya, bagaimana masalahnya dia. Iya, berarti kompetensi yang ingin Ibu Rizky kembangkan yaitu kehadiran penuh ya Ibu Rizky. Semoga di pertemuan selanjutnya Ibu Rizky dapat melakukan, apalagi kalau ketiga-tiganya ya kompetensinya, dari kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan apa tadi, mengajukan pertanyaan yang berbobot, ketiga-tiganya dapat dikuasai dengan baik, sehingga nantinya peran Ibu Rizky sebagai guru penggerak pun di sekolah akan berjalan lebih baik, dan teknik coaching pun akan terlaksana dengan baik dan membantu banyak orang di sekolah Ibu Rizky sendiri. Ya, terima kasih, mungkin itu saja untuk malam ini. Terima kasih Bu Santi atas pengamatannya hari ini, observasinya hari ini. Banyak sekali masukan-masukan yang dari Ibu yang membuat saya lebih semangat lagi untuk untuk belajar coaching. Terima kasih banyak Bu Santi. Sama-sama Bu Rizky. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Hari ini kita bisa ketemu di kesempatan yang sangat baik ini. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu Santiwati. Kegiatan kita kali ini itu saya berkesempatan untuk bisa melaksanakan sesi di mana apa yang harus menjadi tugas saya pada tempat ini, yaitu melakukan supervisi berupa pendampingan terhadap Bu Santi tentang beberapa program yang mungkin saja telah Bu Santi rancang untuk peningkatan atau semakin baiknya apa yang diharapkan atau yang dirancang oleh Bu Santi. Adakah yang bisa atau ada hal yang bisa Bu Santi kemukakan dalam kesempatan ini kepada saya mungkin? Di sini kan saya nantinya akan menjadi seorang coach ya Bu. Jadi saya ini ingin meningkatkan kompetensi-kompetensi saya yang sudah saya pelajari menjadi seorang coach Bu. Salah satunya kan kompetensi intinya ada kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut saya ingin menggali potensi saya Bu untuk menentukan pertanyaan berbobot nantinya pada saat saya melakukan coaching Bu. Mungkin itu, saya ingin meningkatkan kompetensi saya di bidang itu Bu. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan Bu? Persiapannya saya baca-baca tentang coaching, terus latihan, tapi secara langsung belum pernah melakukan latihan dengan rekan sejawat. Nah, hari ini saya ingin mencoba, dan Ibu Santiwati kiranya dapat memberikan umpan balik terhadap saya nantinya pada saat melakukan praktik dari hasil yang sudah saya pelajari Bu. Siap Bu, siap. Insya saya siap membantu, dan memang sudah menjadi tugas kita bersama, terutama saya dalam mendampingi Bu Santi melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan sejawatnya.
kegiatan yang sudah dirancang Bu Santi berjalan lancar dan apa yang peningkatan kompetensi yang ingin diraih oleh Bu Santi bisa terukur. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang tadi mengemuka, kompetensi yang ingin Bu Santi kembangkan dalam kegiatan coaching ini apa Bu? Yang itu tadi Bu, mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Itu Mengajukan. ya susah ya Bu. Kalau kita melakukan coaching kalau tidak sesuai dengan alurnya itu akan buat kebingungan biasanya orang yang kita coaching kalau tidak sesuai dengan alurnya ceritanya. Nah, mudah-mudahan lah berjalan dengan lancar coachingnya, dan pertanyaan berbobot itu bisa menurut penhemat saya, pertanyaan berbobot itu bisa nanti disiapkan Bu Santi terlebih dahulu di awal sebelum melakukan coaching. Kemudian pertanyaan itu tentunya telah didalami Bu Santi terlebih dahulu tentang kira-kira akar dari masalah yang sedang dihadapi itu seperti apa. Nah, karena mungkin coaching bersama rekan sejawat kan atau teman di sekolah Bu Santi atau atau rekan Bu Santi kan seputar tentang pendidikan, bagaimana cara mengajar dan lain sebagainya. Jadi mungkin dengan referensi bacaan yang telah dibaca tadi kan bisa menjadi bahan untuk ketika Bu Santi melakukan coaching bersama rekan sejawatnya nanti. Bu, saya siap bantu Bu. Insya Allah saya akan mendampingi sekemampuan yang saya mampu. Silakan Bu, kalau memang Ibu ingin melakukan kegiatan coaching bersama dengan rekan sejawatnya. Baik, Mungkin kebetulan. pertama seperti itu dulu Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Baik, sekarang di sebelah saya sudah ada Ibu Rizky Nurhasanah yang akan kita coaching hari ini. Selamat malam Ibu Rizky. Malam Ibu Santi. Bagaimana kabarnya Ibu Rizky? Alhamdulillah Bu, setelah beberapa hari ini kan simulasi ANBK, jadi ada beberapa hal yang membingungkan. Kira-kira Ibu Rizky, rencana pertemuan kita malam ini, Ibu Rizky mau mendapatkan hasil seperti apa? Mau mendapatkan hasil siswa bisa mengerjakan ANBK dengan benar, dengan serius sih pastinya, tidak yang asal-asalan menjawab, dan benar-benar serius, benar-benar tekun, benar-benar mengerjakan. Kalau matematika mengerjakan dengan menghitung, tidak yang dengan asal-asalan. Itu aja sih. Pengalaman Ibu Rizky ya, terutama ini SD ya Ibu Rizky? Iya, SD, iya Bu Santi. Iya. Baik, apa tujuan dari rencana pertemuan kita malam ini, Ibu Rizky? Tujuannya mau apa nanti? maunya saya bisa bisa menerapkan atau bisa mencari solusi dari coaching kita hari ini untuk bisa mengembangkan siswa mengerjakan ANBK. Baik Ibu Rizky, mudah-mudahan kita malam ini menemukan solusinya ya bersama-sama. Kira-kira ukuran keberhasilan pertemuan ini seperti apa? Dianggap berhasil kira-kira seperti apa Ibu Rizky? Dianggap berhasil jika saya mendapatkan solusi yang tepat untuk membantu anak-anak saya untuk mengerjakan ANBK. Ya, terima kasih Ibu Rizky. Sebelumnya Ibu Rizky ceritakan terlebih dahulu bagaimana situasi pada saat ANBK berlangsung. Tadi apa masalah yang terjadi kepada murid-murid Ibu Rizky? Bisa berikan gambaran atau ceritanya terlebih dahulu Ibu Rizky, silahkan. Jadi pada hari Senin dan Selasa hari ini terakhir diadakan simulasi kedua ANBK pada SD. Nah, siswa saya kan ada 20 orang. Jadi di dalam 20 orang itu kami pakai waktu Bu. Jadi dari jam 8 sampai jam 9 itu 5 orang.
Dari jam 9 sampai jam 10 5 orang, jam 10 sampai jam 11 5 orang, dan 11 sampai jam 12 itu 5 orang. Nah, di dalam itu ada siswa 2 orang yang kelas 5 masih tidak bisa membaca, Bu. Itu permasalahan pertama. Yang permasalahan yang kedua yaitu siswa walaupun bisa membaca, tapi karena di ANBK ini soal ceritanya panjang, jadi banyak yang tidak mau ambil pusing. Jadi langsung jawab A, B, C, sudah gitu aja gitu loh. Tidak ada yang membaca cermat benar-benar serius, matematikanya dihitung benar-benar, itu tidak ada kayak gitu Bu. Ada paling cuma minimal ya kira-kira 5 orang aja yang benar-benar mengerjakannya dengan serius, sisanya tidak ada, Bu. Jadi tadi dapat saya dengar ya Ibu ya, bahwa di antara beberapa siswa Ibu 2 orang yang tidak bisa membaca sama sekali, ada juga yang bisa membaca tapi tidak karena malas tadi kan membaca soalnya panjang, jadi asal klik-klik aja, dan soal hitungan juga asal klik-klik. Jadi intinya tidak ada keseriusan dari siswa-siswinya ya di kelas. Untuk itu Bu, waktu itu apa yang Ibu lakukan? Kesempatan apa yang Ibu miliki? Karena hari ini karena Senin Selasa ini baru melaksanakan ANBK, Bu. Jadi tidak ada riwayat sebelumnya. Jadi terkejut sih sebenarnya. Jadi hal kayak gini, soalnya tahun kemarin siswa kelas 6 yang kelas 6 ini malah mengerjakannya serius. Kok kelas 5 yang ada yang ini kok mengerjakannya tidak serius gitu. Menurut Ibu Rizky, kenapa hal itu bisa terjadi ya? Menurut Ibu Rizky, menurut pengamatan Ibu Rizky? Mungkin kalau menurut Ulun, saya kan biasa kemarin pada yang tahun sebelumnya ada tuh buku ANBK, buku paket kisi-kisi ANBK. Nah, pada yang tahun ini saya fokus untuk mengerjakan atau membimbing siswa untuk menyelesaikan materi pada kurikulum aja, tidak memfokuskan mereka untuk mengerjakan ANBK padahal bukunya ada. Nah, mungkin karena itu saya siswa pun, padahal saya tiap hari membiasakan siswa membaca buku itu pasti, tapi mungkin karena di dalam ANBK itu satu soal satu cerita, nomor 2-nya satu cerita lagi, mungkin kurang terbiasa. Itu aja sih, Bu. Berarti tadi ada perbedaan ya antara kelas 6 yang dulu sama yang kelas 5 ya, yang ANBK ini. Berarti itu ya masalah-masalahnya. Terus Ibu, kekuatan apa yang sekarang, ini kan Ibu sudah tahu nih tadi kekuatan apa yang sekarang Ibu miliki untuk meningkatkan keseriusan siswa terhadap ANBK tersebut menurut Ibu? Mungkin seminggu 3 kali atau setiap hari saya mau mengadakan yang mengerjakan yang kisi-kisi ANBK itu, Bu. Jadi di dalam buku itu kan ada kisi-kisinya, ada contoh-contoh kayak seperti buku detik-detik, Bu. Jadi isinya literasi dan numerasi. Nah, mungkin seminggu 3 kali atau setiap hari saya bisa memberikan mereka mengerjakan dulu mungkin 5 soal dulu setiap harinya, atau misalkan 2-3 soal dulu, nanti di seminggu 2 minggu kemudian saya tambah nanti 10 soal atau 15 soal, karena itu menurut saya bisa membiasakan mereka mengerjakan, memahami dan membaca dengan serius saja. Iya, bagus sekali, luar biasa sekali, Bu. Sekarang kira-kira adakah yang Ibu prioritaskan dalam rencana Ibu tadi? Mungkin tadi kan ada yang murid yang tidak bisa membaca sama sekali, dan mungkin ada yang Ibu prioritaskan untuk strategi Ibu tersebut. Kemarin saat rapat sih, Bu, jadi kan ini kan merupakan keluh
keluh kesah saya. Jadi diberikan masukan dari pengawas dan kepala sekolah. Jadi yang siswa tidak bisa membaca itu, jadi guru yang kosong mata pelajarannya bisa membantu mereka untuk belajar membaca. Jadi misalkan pada hari ini guru agama Pak kosong misalkan. Jadi guru agama yang mengajarkan mereka membaca. Di selain itu sih fokus kami bukan cuma NBK, karena kan mereka kelas 5, sebentar lagi kelas 6. Sedangkan kelas 6 kan ada ujian. Jika mereka tidak bisa membaca, bagaimana mereka akan menjawab? Nah, jadi ini kami laksanakan. Jadi 2 orang siswa yang tidak bisa membaca itu kami biasakan, jadi setiap hari itu nanti misalkan guru olahraga sudah tidak ada kesibukan, guru olahraga yang melatih membacanya. Gitu aja dulu. Bagus sekali Bu strategi dan solusi yang Ibu paparkan tadi. Saya sangat setuju sekali. Sangat didukung juga oleh pihak sekolah ya Ibu ya. Terus Ibu sekarang dari rencana Ibu tadi, komitmen apa dari diri Ibu sendiri agar bisa melaksanakan tujuan yang ingin dicapai tadi? Kalau komitmen kami yaitu siswa kami, guru-guru khususnya harus konsisten dulu melatih anak-anak belajar membaca yang bagi yang tidak bisa. Sedangkan bagi yang bisa, saya selaku wali kelas harus konsisten memberikan mereka pandangan-pandangan atau cara-cara yang gitulah menurut saya yang bisa meningkatkan literasi dan numerasi mereka. Kira-kira kapan Bu Ibu memulai rencana tersebut? Memulainya kalau bisa besok sih Bu, soalnya kan ini kan baru simulasi, belum lagi gladi bersihnya, belum lagi kegiatan NBK-nya. Kalau saya undur lagi, bagaimana hasilnya nanti begitu. Wah, luar biasa sekali Ibu ya, komitmennya luar biasa dan mulai langsung dilakukan besok. Terus kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam mencapai tujuan untuk meningkatkan keseriusan siswa tersebut Bu? Saya kalau mengambil keputusan biasanya itu Bu konsultasi dulu kepada kepala sekolah. Jadi saya selalu minta masukan dan saran kepada kepala sekolah. Jadi kemungkinan besok saya bertemu dulu sama kepala sekolah, menjelaskan apa-apa saja permasalahan yang ada, terus menjelaskan apa saja yang mau saya tindak lanjuti selanjutnya. Mungkin setelah kepala sekolah memberikan masukan, baru saya minta masukan lagi kepada guru-guru yang lain. Iya, luar biasa Ibu sudah melibatkan banyak pihak juga, dan Ibu solusinya menurut saya sangat bagus, saya sangat apresiasi. Mudah-mudahan komitmen Ibu semua sekolah itu dapat berjalan dengan lancar, mulai dipersiapkan dari besok sesuai dengan harapan Ibu. Mudah-mudahan siswa-siswa Ibu juga dapat keseriusan ya untuk mengerjakan NBK. Semangat terus Bu Rizky, terima kasih. Ada lagi yang ingin dikonsultasikan untuk selanjutnya mungkin? Sepertinya sudah tidak ada Bu, soalnya yang saya bingungkan, alhamdulillah setelah konsultasi dengan Ibu, setelah coaching dengan Ibu, alhamdulillah saya mendapatkan solusi dari diri saya sendiri kayak gitu. Nah, terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama Ibu Rizky, semangat terus ya. Bagaimana Ibu Santiawati? Umpan baliknya. Alhamdulillah, terima kasih Bu Santi, tadi sudah luar biasa bersama rekan sejawatnya, dalam hal ini Ibu Rizky berkegiatan coaching, di mana yang saya dapat amati kegiatan ini berjalan dengan lancar. Kemudian solusi yang diharapkan Ibu Rizky dari kegiatan coaching ini dapat beliau temukan sendiri berkat beliau melaksanakan atau mengikuti coaching bersama dalam upaya
Bu Santi tadi untuk meningkatkan kompetensi, salah satunya adalah yang terhadap kegiatan coachingnya. Ini sudah mulai nampak, Bu. Sudah Ibu dapat mengarahkan pertanyaan-pertanyaan, yang mana hasil dari pertanyaan tersebut berisi tentang upaya yang dapat memotivasi atau menstimulus Bu Rizky untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Nah, saya rasa yang perlu ditingkatkan dalam hal ini adalah kan dalam menentukan pemilihan pertanyaan pemancing atau pemantik, terkadang kita berupaya untuk menjawab daripada pertanyaan atau permasalahan dari coach kita. Nah, mungkin itu bisa ditindaklanjuti oleh Bu Santi untuk sekiranya ketika saat melakukan coaching untuk menanyakan pertanyaan berbobot itu tidak mengarah kepada upaya menjawab pertanyaan langsung terhadap permasalahannya, namun sebagai stimulus agar coach yang sedang kita coachingi itu menemukan sendiri solusi. Walaupun tadi sudah sangat nampak keberhasilan Bu Santi mengolah dan mempertajam kemampuan kompetensi Bu Santi, namun juga harus terus ditingkatkan, terutama pada dua kompetensi lainnya gitu. Tidak hanya berfokus pada satu kompetensi yang menjadi prioritas dalam hal ini yang diinginkan oleh Bu Santi. Mungkin itu yang bisa saya berikan umpan balik atas kegiatan Bu Santi bersama Bu Rizky tadi. Terima kasih atas kesempatannya juga. Ya, terima kasih banyak Bu Santi. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini hari ini Ibu Santiawati ya Bu ya, sebagai coaching ya Bu ya. Nah, kira-kira pada coaching hari ini kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Dari ketiga kompetensi itu saya berkeinginan mengembangkan kompetensi yang ketiga, mengajukan pertanyaan yang berbobot, mendengarkannya dengan rasa. Nah, itu yang saya masih perlu sangat belajar bagaimana caranya. Kemudian Bu, kira-kira indikator ketercapaian yang bagaimana Bu yang dari tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Ketika coach yang bersama saya nanti menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya, saya rasa itu salah satu indikator keberhasilan. Kemudian mungkin tindak lanjut yang bisa atau komitmen yang bisa diambil oleh coach saya nanti itu dapat dilakukan secara maksimal oleh beliau. Itu yang saya rasa Bu. Oh ini Bu, saya harap Bu pada coaching hari ini Ibu benar-benar melakukan coaching secara alur tirta dengan benar ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Yang mau Ibu coaching siapa ya Bu? Ibu Santi Nazmatun Nisa rencananya Bu. Oh ini. Semoga permasalahan Ibu Santi Nazmatun Nisa bisa terpecahkan dengan coaching dari Ibu ya Bu ya. Amin, mudah-mudahan. Oke, silahkan Bu dimulai. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Santi. Waalaikumsalam Ibu Santiawati. Ya, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Terima
kasih sudah mensepakati waktu kita untuk bertemu saat ini. Dari silaturahmi kita melalui chat beberapa waktu yang lalu, Bu Santi sepertinya meminta waktu untuk adanya sesi coaching gitu. Ada hal apa yang menyebabkan Bu Santi menginginkan sesi coaching ini, Bu? Saya ingin menyelesaikan permasalahan saya di sekolah, Bu. Saya harap dengan adanya sesi coaching ini, Bu. Oh gitu. Permasalahan apa yang Ibu hadapi, Bu, saat ini di sekolah? Saya ini kan guru mata pelajaran. Saya kan sekolahnya jenjang SMP ya, Bu. Saya kan sebagai guru mata pelajaran itu ingin mengembangkan minat bakat siswanya. Sudah bertanya pada siswanya apa yang diinginkan. Ternyata mereka banyak ingin ke arah teknologi, Bu. Jadi saya ingin mengembangkan bakat siswa ke arah teknologi. Nah, kebetulan di sekolah saya untuk komputernya juga terbatas, Bu. Hanya 20 buah waktu itu dan tidak bisa diakses semua mata pelajaran, hanya untuk dibukakan mata pelajaran teks, sedangkan saya bahasa Indonesia. Nah, saya ingin nyuruh siswa saya itu untuk membawa HP, Bu, tapi ternyata peraturan sekolah tidak mengizinkan siswanya membawa HP. Jadi saya bingung nih mau mengembangkan teknologinya seperti apa untuk siswa saya yang remaja-remaja ini, Bu. Apakah Bu Santi dalam rencananya itu ada alternatif penyelesaian lain selain menggunakan HP? Karena kan berbenturan dengan aturan di sekolah. Apakah Bu Santi memiliki alternatif solusi yang lain gitu? Karena tidak bisa kan pakai HP-nya di sekolah, karena jadi saya waktu itu saya PR kan, Bu, tugasnya saya suruh siswanya membuat video. Waktu itu kalau tidak salah materinya tentang teks berita. Jadi saya suruh mereka membuat, biasanya kan saya suruh nulis tuh karena mereka tuh sukanya visual, membuat video. Jadi saya suruh ya tugas di rumah saya dalam hal ini kepala sekolah atau guru terkait rencana baik Bu Santi yang tadi kalau saya dengar sih luar biasa, sudah bagus sekali gitu. Nah, apakah Bu Santi ada mengkomunikasikan hal ini? Kalau ke kepala sekolah sih belum ya, Bu. Saya belum berani, Bu. Soalnya kan peraturan sekolah tidak bawa HP. Saya masih takut, Bu, untuk kalau nanti gimana gitu. Kalau dengan rekan sejawat sesama guru mata pelajaran saya sering diskusi, Bu. Bahkan pernah juga ibu yang sesama mata pelajaran saya itu menyuruh siswanya membawa HP. Ternyata ada kasus kehilangan HP di kelas, Bu. Jadi yang bertanggung jawab kan yang ibu yang menyuruh bawa HP. Nah, kalau menurut Bu Santi, kira-kira apa yang dapat Ibu Santi lakukan gitu kalau terobosan atau solusi yang Ibu Santi sampaikan tadi tidak berjalan sebagaimana yang direncanakan Bu Santi? Seperti ini saya harus mengomunikasikan dulu ke kepala sekolah ya, Bu. Karena saya tadi kan belum pernah mengomunikasikannya dengan kepala sekolah saya. Jadi mungkin ada ide-ide, saya mau menunjukkan hasil karya anak-anak nih yang PR tadi kepada kepala sekolah dan kepada guru-guru yang lain juga, bahwa anak-anak kita bisa loh sebenarnya gitu. Mungkin itu sih alternatifnya. Jadi nunggu responnya seperti apa. Kalau responnya positif, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain bagaimana caranya pembelajaran berteknologi ini dapat disampaikan dengan siswa dengan baik dan bisa mengembangkan minat bakat siswa di sekolah kami. Nah, menurut Ibu tolak ukur apa, Bu, yang
yang dapat dikatakan solusi Ibu tadi itu berhasil atau sesuai dengan harapan Bu Santi? Kalau berhasil sih menurut saya siswa-siswa saya itu berhasil mengembangkan potensinya di bidang teknologi, apalagi editing video ya Bu. Ada hasil karya yang nantinya bisa dipamerkan, baik itu ke orang tua, ke lingkungan sekolah, bahkan sekolah-sekolah lain, dan bisa menjadi pelopor sekolah-sekolah lain juga Bu. Hebat sekali apa yang sudah dipikirkan oleh Bu Santi terhadap kemajuan kompetensi dan anak didiknya beserta murid-muridnya, terutama di zaman sekarang siswa-siswa itu sangat dekat dengan teknologi gitu. Nah, sekarang Bu, tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan terhadap solusi yang Ibu sampaikan tadi? Saya sepertinya akan sesegera mungkin Bu untuk mengomunikasikannya ke pihak sekolah dan kepala sekolah untuk kapan nih kita ingin membuat suatu perubahan di sekolah kita gitu Bu. Dan saya juga ngajak siswa saya untuk sama-sama nih kita mengembangkan diri siswa sendiri, jangan malu gitu untuk teknologi. Dan saya ingin mengajak murid-murid saya juga yang lainnya untuk berani gitu menghasilkan suatu karya seperti itu Bu. Mudah-mudahan terwujud ya Bu ya, karena saya pikir apa yang Ibu lakukan itu sudah sangat baik untuk pengembangan potensi anak-anak kita. Apakah ada hal lain yang ingin Ibu Santi komunikasikan pada kesempatan ini? Saya rasa itu saja Bu, sudah terjawab semua menurut saya. Bahkan saya bersemangat nih untuk segera mengomunikasikannya dengan kepala sekolah saya. Yang awalnya saya masih ragu, kenapa tidak ya dicoba ya Bu ya. Mudah-mudahan ada hal baik yang bisa ditindaklanjuti oleh Bu Santi, dan komunikasi nanti dengan kepala sekolahnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian adanya terlihat peningkatan terhadap kemampuan siswanya. Saya rasa kesempatan coaching kali ini kita cukupkan sampai dari sini dulu ya Bu ya. Dalam sesi ini saya berterima kasih Bu Santi telah mengizinkan saya pada kegiatan coaching, dan apa yang mungkin kurang berkenan yang saya hadirkan, saya minta maaf kepada Bu Santi dengan seterusnya. Terima kasih banyak Bu Santi atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Santiawati sudah proses coaching telah berjalan dengan lancar. Bagaimana perasaannya Bu? Lega Bu. Lega Bu. Iya. Alhamdulillah Bu. Nah, dari tadi Ibu coaching dengan Ibu Santi, kira-kira apakah indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan tadi sudah terjadi atau belum Bu? Kalau melihat merasakan yang saya alami bersama Bu Santi itu sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang saya inginkan. Bu Santi sudah mendapatkan solusi yang diharapkan Bu Santi melalui sesi coaching. Bahkan beliau terlihat semakin bersemangat dalam menindaklanjuti hal ini. Ibu, tadi juga saya dengar dari coaching Ibu Santiawati dengan Ibu Santi, alhamdulillah menurut saya mengajukan pertanyaan berbobot sudah lumayan meningkat Bu. Soalnya dari pertanyaan-pertanyaan Ibu Santi menjawabnya dengan berbagai macam cerita. Jadi istilahnya Ibu Santi benar-benar mengeluarkan isi hatinya dari pertanyaan-pertanyaan dari Ibu tadi. Nah, kira-kira Bu, setelah coaching ini Pian laksanakan,
dan nantinya Ibu akan melaksanakan coaching lagi, kira-kira apa kompetensi yang ingin Ibu kembangkan lagi? Apakah mengajukan pertanyaan berbobot lagi atau yang lain, Bu? Menurut saya untuk mengajukan pertanyaan berbobot ini tetap harus saya asah kemampuannya, karena saya pikir kalau kita semakin sering berlatih maka kita semakin dalam atau semakin mahir untuk mengolah pertanyaan. Namun ketika ini sudah saya alami, saya merasakan bahwa ternyata peningkatan kemampuan itu terjadi. Mungkin saya ingin lebih meningkatkan lagi, Bu, kompetensi ke yang selanjutnya itu kehadiran penuh atau dalam saya bersama coach itu saya dapat menjadi bagian sepenuhnya terhadap apa yang menjadi permasalahan yang disampaikan oleh coach. Jadi mungkin menurut hemat saya, selain mengolah pertanyaan yang berbobot, kehadiran penuh ini juga menantang gitu, Bu, untuk bagaimana kita berperan sebagai coaching pada saat pelaksanaan coaching itu sendiri. Menurut saya seperti itu. Ibu, semoga kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh nantinya akan lebih baik lagi, Bu, ya. Tapi alhamdulillah hari ini sangat bagus sekali coaching dari Ibu, dan Ibu Santi juga mendapatkan solusi yang luar biasa baiknya. Itu saja, Bu, pengamatan dari saya. Ada lagi kah, Bu, yang ingin ditanyakan atau bagaimana, Bu? Iya, Bu, bagaimana, Bu, tindak lanjutnya agar saya bisa ini kira-kira menurut pendapat Ibu seperti apa? Tindak lanjutnya kalau menurut saya, Bu, mungkin Ibu bisa mengasah keterampilan coaching Ibu dengan rekan sejawat, atau misalkan coaching juga bisa, Bu, ditanyakan kepada siswa, bukan cuma ke rekan sejawat saja, Inggi. Jadi Ibu bisa mengcoaching murid Ibu yang memiliki masalah, mungkin, Inggi. Jadi mereka bisa menjawab masalah mereka sendiri, mereka bisa memberikan solusi dari dirinya sendiri. Inggi, Bu, itu saja, Bu. Terima kasih sekali, Bu, atas pengamatan dan umpan baliknya Ibu Rizky sampaikan. Semoga saya dapat melaksanakan praktek coaching ini tidak hanya bagi teman sejawat, juga untuk siswa-siswa saya. Terima kasih banyak, Bu Santiawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.